Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sayang? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar ya. Dan semoga tetap sehat. Nah, pada kali ini Bu Yeti akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Apakah kalian pernah terlintas menanyakan bagaimana sih sistem pernafasan pada manusia itu? Padahal kita setiap hari bernafas. Nah, untuk itu Bu Yeti akan menjelaskan secara rinci bagaimana proses sistem pernafasan pada manusia. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah gambar alat pernafasan pada manusia. Pertama ada hidung, kemudian ada tenggorokan, ada faring, ada bronkus, ada broncheolus, dan di sini juga ada alveolus. Nah, alat pernafasan pada manusia itu mempunyai fungsi masing-masing. Yuk kita lihat fungsi dari alat pernafasan pada manusia. Oke, yang pertama, alat pernafasan pada manusia yaitu rongga hidung. Hidung atau rongga hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung bertugas untuk menyaring udara yang kotor yang masuk menuju rongga hidung. Sedangkan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan suhu tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Nah, itu adalah fungsi atau tugas dari rongga hidung. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Alat pernafasan yang kedua. Udara setelah masuk ke rongga hidung akan menuju ke pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan bisa disebut juga laring. Nah, organ pernafasan ini adalah berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. Sedangkan organ pernafasan yang ketiga yaitu trachea atau disebut juga batang tenggorokan. Setelah udara melewati rongga hidung, laring, kemudian dilanjutkan ke batang tenggorokan. Trachea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trachea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan akhirnya saluran pernafasan terbuka. Sedangkan ketika menelan makanan, katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka pula dan saluran pernafasan tertutup. Nah, selanjutnya udara akan masuk menuju bronkus.
Apa bronkus itu? Bronkus adalah cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan organ pernafasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambungkan antara trachea dan paru-paru. Nah, cabang dari bronkus itu dikatakan atau disebut broncheolus. Jadi broncheolus adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Broncheolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus. Lobus itu sama dengan ruang. Jadi broncheolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 ruang. Sedangkan paru-paru sebelah kiri terdapat 2 ruang. Setelah udara masuk ke broncheolus, maka dilanjutkan ke paru-paru. Organ pernafasan manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari broncheolus, cabang bronchus, dan alveolus. Nah, alveolus inilah yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagaimana sayang? Anak-anakku semuanya, apakah sudah paham sistem pernafasan pada manusia? Nah, sekarang coba kita simpulkan. Jadi, proses pernafasan pada manusia itu terdiri dari yang pertama inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trachea, kemudian ke bronkus, batang tenggorokan, kemudian dari bronkus masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada broncheolus. Kemudian ujung dari broncheolus ada alveolus. Udara terakhir berada di alveolus. Nah, di dalam alveolus ini akan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, mudah-mudahan kalian sudah memahami ya. Coba nanti kalian baca lagi, kalian ingat-ingat lagi. Nah, anak-anakku sayang, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan bukan? Nah, untuk video selanjutnya, Yeti akan membuat video tentang macam-macam teknik pernafasan pada manusia. Nanti akan Bu Yeti jelaskan apa yang dimaksud dengan pernafasan dada dan apa yang dimaksud dengan pernafasan perut. Ya, nah mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat, dan tetap giat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.